Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana Ismail. Saya adalah mahasiswa S1 Program Studi Teknik Industri STT Wastu Kancana Purwakarta. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang penilaian karyawan PT ABC dengan menggunakan metode analitik hierarki proses, rating scale, dan PUG logic. Nah, pada pendahuluan kali ini, saya akan membacakan rumusan masalah terlebih dahulu. PT ABC merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang bertempat di Karawang, Jawa Barat. PT ABC akan melakukan penilaian kerja karyawan Departemen Engineering yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan Departemen Engineering. PT ABC akan memfokuskan penilaian karyawan pada 5 kriteria. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Atau pengetahuan juga bisa disebut pedoman dalam membentuk tindakan seseorang, menurut Noto Atmojo 2003. Yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan merupakan kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu, menurut Wibowo 2012. Yang ketiga adalah hubungan antar pribadi. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Manoharan et al. 2012, kemampuan dalam memahami hubungan antar pribadi terkait dengan kemampuan untuk beradaptasi dan kemampuan untuk bekerja sama dalam sebuah tim. Yang keempat adalah kepribadian. Kepribadian merupakan integrasi dari semua karakteristik individu ke dalam suatu kesatuan yang unik yang menentukan dan dimodifikasi oleh usaha-usahanya dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah terus-menerus, menurut Craig dan Krathwaite pada tahun 1969. Yang kelima adalah kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan sikap kejiwaan seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan, menurut Witarsa 1988. Nah, pada penilaian karyawan kali ini, saya akan menggunakan 3 metode perhitungan penilaian karyawan. Yang pertama adalah analitik hierarki proses atau kita singkat AHP. Metode ini memungkinkan dilakukannya pengambilan keputusan atas permasalahan-permasalahan yang kompleks, yang di dalamnya terdapat suatu hubungan antara tujuan, kriteria, subkriteria, dan alternatif. Yang kedua adalah rating scale. Rating scale adalah penilaian yang didasarkan pada suatu skala tertentu dari rendah sampai tinggi, menurut Werder dan Davis 1996. Yang ketiga adalah PUG logic. PUG logic berhubungan dengan prinsip pemberian alasan formal mengenai sesuatu hal yang tidak mempunyai ketentuan atau pemberian alasan perkiraan. Nah, metode AHP ini memiliki 4 prinsip. Prinsip yang pertama adalah decomposition. Decomposition adalah memecahkan persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya. Yang kedua adalah comparative judgment. Prinsip ini berarti membentuk penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat di atasnya. Yang ketiga adalah synthesis of priority. Synthesis of priority merupakan mencari nilai agent faktor untuk setiap metrik pairwise comparison dalam rangka mendapatkan local priority. Dan yang terakhir adalah logical consistency. Konsistensi memiliki 2 makna. Makna pertama, objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Adapun makna kedua menyangkut tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Nah, kita akan memasuki pembahasan penilaian kerja karyawan Departemen Engineering PT ABC. Nah, yang pertama kita akan memberikan bobot penilaian pada setiap kriteria. Penilaian kepentingan relatif lebih dari satu elemen dengan menggunakan metode AHP dari perhitungan mean geometris. Nah, penilaian ini diberikan oleh supervisor, dep head, dan kepala HRD. Kita bisa lihat di sini, di tabel ini memiliki beberapa kolom. Kolom yang pertama adalah kode. Kode di sini adalah kode dari kriteria. Lalu selanjutnya adalah bobot. Nah, bobot ini adalah menerangkan bobot kriteria ini. Lalu selanjutnya adalah subkriteria. Nah, subkriteria ini adalah turunan dari kriteria.
PT ABC Departemen Engineering memiliki subkriteria untuk pengetahuan menjadi dua, yaitu pengetahuan secara khusus atau pengetahuan secara umum. Dan subkriteria pun kita memberikan kodenya menggunakan P1 dan P2. Lalu selanjutnya adalah spesifikasi. Nah, spesifikasi ini adalah turunan secara detail tentang job desk yang dimiliki oleh Departemen Engineering. Lalu di sampingnya pun ada bobot. Bobot di sini menerangkan bobot kriteria, dan bobot yang di sini adalah bobot yang menerangkan subkriteria. Nah, penilaian bobot tersendiri diberikan nilai 1-9, yaitu dengan 1 dan 2 memiliki identifikasi dua elemen sama hingga sedikit lebih penting. Bobot 3 adalah mengindikasikan bahwa satu elemen sedikit lebih penting dari elemen lainnya. Bobot 4 adalah satu elemen sedikit lebih penting hingga jelas lebih penting. Bobot 5 merupakan satu elemen jelas lebih penting. Bobot 6 mengindikasikan bahwa satu elemen lebih jelas penting hingga sangat jelas lebih penting. Bobot 7 memiliki identifikasi satu elemen sangat jelas lebih penting. Bobot 8 memiliki identifikasi satu elemen sangat jelas hingga mutlak lebih penting. Dan yang terakhir adalah bobot 9, identifikasi satu elemen mutlak lebih penting. Nah, penilaian bobot yang ada pada tabel ini sudah diperhitungkan dengan menggunakan metode AHP atau menggunakan perhitungan main geometris. Selanjutnya yaitu hasil penilaian operator. Nah, hasil penilaian operator ini menggunakan skala 1-5. Skala 1 sangat tidak mampu, skala 2 tidak mampu, skala 3 sedang, skala 4 mampu, skala 5 sangat mampu. Nah, di Departemen Engineering memiliki 5 operator. Jadi di sini tabel ini menerangkan O1, O2, O3, O4, dan O5 itu adalah mengidentifikasikan bahwa ini adalah operator 1, operator 2, dan selanjutnya. Dan penilaian ini adalah penilaian yang diberikan oleh ketiga penilai tadi, yaitu supervisor, dep head, dan kepala HRD. Nah, selanjutnya perhitungan diffusifikasi dengan menggunakan metode centroid. Hasil P ini itu adalah hasil dari perhitungan rata-rata pada kriteria. Contoh misalnya operator 1 memiliki nilai P 3,5. Artinya 3,5 ini adalah hasil rata-rata dari subkriteria 4 ditambah 3, 7, dan dibagi 2. Lalu selanjutnya K, atau keterampilan. Operator 1 memiliki bobot 3,5 pada kriteria K. Dan di sini pun K itu adalah perhitungan rata-rata dari subkriteria 3 ditambah 4 ditambah 4 dibagi 3, ditambah 3, dan dibagi 4. Dari perhitungan keseluruhnya, akhirnya diperolehlah rata-rata nilai diffusifikasi yaitu sebesar 15,72. Setelah kita mendapatkan kata-kata nilai diffusifikasi, kita akan menghitung nilai PW. PW adalah personal weight atau bobot personal. Nah, rumus perhitungan PW sendiri adalah hasil nilai operator ke N dibagi rata-rata nilai diffusifikasi. Nah, pada setiap kriteria memiliki personal weight. Personal weight yang di sini adalah PW untuk kriteria P. Personal weight yang di sini adalah nilai personal weight untuk kriteria K, dan seterusnya. Contoh perhitungannya adalah misalnya operator 1 memiliki nilai 3,5. Nah, hasil 3,5 ini dibagi dengan rata-rata nilai diffusifikasi yang di sini 15,72. Jadi 3,5 dibagi 15,72 hasilnya 0,2269. Dan begitupun seterusnya. Dilakukan perhitungan yang sama untuk kriteria dan operator selanjutnya. Lalu untuk perhitungan final score. Nah, P ini, K ini, dan seterusnya adalah kode-kode kriteria tertentu, dan TS ini adalah total score. Nah, perhitungan final score
sendiri yaitu hasil rata-rata PW kriteria N dikali bobot kriteria N. Contoh, operator 1 memiliki total skor 1,53818 diperoleh dari bobot kriteria P 1,44. Kita cek lagi di sini. Nah, bobot P ini 1,44. Bobot P tadi 1,44 dikali 0,22269 ditambah 1,3 ini diperoleh dari bobot K. Kita cek lagi sekali lagi untuk memastikan bahwa itu adalah bobot K. Nah, ini bobot K 1,33 dikali hasil dari personal weight 0,2269 dan seterusnya hingga didapatkan hasil total skor untuk operator 1 yaitu 1,53818. Nah, ini bisa lihat perhitungannya. Sekali lagi, perhitungan ini diperoleh dari nilai bobot pada suatu kriteria dikali, maaf, ini harusnya dikali nilai personal weight. Nah, pada kesimpulannya, hasil perhitungan bobot dengan menggunakan metode AHP yang terbesar adalah bobot kepribadian, yaitu 1,70. Kita lihat di sini apakah betul itu 1,70. Nah, dari bobot sini, ini adalah mengindikasikan bahwa nilai bobot yang terbesar adalah kepribadian 1,70. Nah, besarnya nilai bobot kepribadian 1,70 ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hogan et al. Pada tahun 1996. Dalam penelitian yang dilakukannya, Hogan et al. Menemukan hubungan yang erat antara kepribadian dengan kinerja. Dalam hal ini, perilaku merupakan faktor penting untuk mendorong terciptanya kinerja yang baik. Perilaku dapat menentukan kinerja karena perilaku dapat menentukan apa yang akan dilakukan dalam setiap situasi. Lalu kesimpulan yang kedua, dari hasil perhitungan diffusifikasi dengan menggunakan metode Centroid, diperoleh hasil final score penilaian kerja karyawan Departemen Engineering PT ABC sebesar operator 1 1,53818, operator 2 1,48855, operator 4 1,41568, operator 3 1,34109, dan operator 5 yaitu 1,3378. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa peringkat pertama nilai terbesar yaitu operator 1 dan yang terendah adalah operator 5. Lalu kesimpulan yang ketiga, selisih penilaian kinerja karyawan yang terbesar dan terkecil adalah 0,2044. 0,2044 ini diperoleh dari 1,53818 dikurang 1,33378. Hasilnya 0,2044. Nah, 0,2044 ini nilai yang masih kurang dari 1. Sehingga perusahaan belum perlu memberikan perhatian kepada karyawan untuk menyamaratakan kemampuan karyawan tersebut. Nah, perhitungan metode ini didapatkan melalui referensi jurnal Ari Susanti dan Ana Fauziah, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas di Penogoro. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa digunakan.